Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang advokasi kesehatan dan mungkin tidak semua advokasi ini akan berjalan sesuai dengan tujuannya kan karena pasti ada beberapa hambatannya gitu. Nah, apakah ada metodenya supaya advokasi ini berhasil dan dapat diterima oleh pimpinan atau pengambil kebijakan? Saya Salsabila Putri Fajrani dari kelompok 12. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya itu faktor apa saja sih yang berhubungan dengan munculnya kebutuhan dari promosi kesehatan yang ada di puskesmas itu sendiri? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tias. Pertanyaannya itu bagaimana program advokasi yang kita telah rancang bisa disetujui atau tidak lanjuti oleh pemerintah yang berkuasa. Agar program advokasi kita dapat disetujui oleh pihak yang berkuasa, kita harus melakukan metode advokasi kesehatan, di mana yang satu kita harus melakukan lobby politik, di mana tujuannya untuk mengadvokasi pembuat kebijakan dalam bentuk pendekatan kepada tokoh. Jadi di dalam lobby politik ini kita melobi nih para instansi agar nantinya program advokasi kita dapat disetujui. Lalu kita juga dapat melakukan seminar di mana tujuannya itu untuk mempresentasikan kebijakan yang kita buat kepada para instansi. Lalu yang ketiga ada negosiasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan antar instansi, karena kita tahu sendiri bahwasannya setiap instansi memiliki kepentingan pribadinya. Lalu yang keempat kita melakukan petisi. Petisi ini akan lebih besar tekanannya apabila hasil dari suatu masyarakat, hasil dari suatu musyawarah dengan jumlah yang besar melalui media massa. Lalu yang terakhir ada kita melakukan wisata pers, di mana bentuk kunjungan berupa beberapa wartawan langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan nantinya untuk disampaikan kepada para instansi agar disetujuinya program advokasi kita. Bagaimana, Tias? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fania Latifah Putri, perwakilan dari kelompok 6. Di mana pertanyaannya, pelaksanaan promkes di luar gedung puskesmas biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak atau tidak? Nah, jadi tentunya dalam kita program intervensi ke masyarakat, itu harus bekerja sama dengan pihak Posyandu, dengan pihak ada juga Posbindu atau RT RW setempat, di mana memang itu akan menjadi target sasaran masyarakat kita yang akan diberikan edukasi, gitu kan. Jadi memang harus ada kerjasama. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Mungkin bisa dari membuat surat keterangan, terus nanti untuk biar Pak RT-nya tuh bisa ngasih tahu keluarganya kalau ada mau program intervensi, atau juga bisa berupa seminar edukasi yang pastinya harus dilakukan dengan tim yang baik, yakni dengan bekerja sama, gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Itu faktor apa saja yang berhubungan dengan munculnya kebutuhan promosi kesehatan di puskesmas? Itu adalah faktor penyakit. Yang pertama ini bibit penyakit atau pengganggu. Yang kedua adanya lingkungan yang memungkinkan berkembangnya bibit penyakit. Yang ketiga adanya perilaku hidup manusia yang tidak peduli terhadap bibit penyakit dan lingkungannya. Kemudian ini pertanyaan dari Tasya, perwakilan kelompok 2. Pertanyaannya yakni menurut kelompok kalian, apakah metode bina suasana yang dikeluarkan oleh puskesmas bisa untuk membuat masyarakat lebih memahami mengenai arti kesehatan dan menerapkan PHBS itu sendiri? Nah, jadi dari pengertiannya dulu nih ya, bina suasana atau disebut juga dengan dukungan sosial merupakan strategi dukungan dalam bentuk kegiatan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Nah, bina suasana tersendiri itu yakni menjalin kemitraan untuk pembentukan opini publik dengan berbagai kelompok opini yang ada di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian media massa dan organisasi profesi pemerintah lainnya.
Nah, kalau dari kegiatan Bina Nusantara atau dukungan sosial ini, yakni ada 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan individu, kemudian pendekatan kelompok, dan juga pendekatan masyarakat umum. Nah, di pendekatan individu ini dilakukan langsung secara personal, jadi lebih dari hati ke hati gitu. Apabila seorang diintervensi secara personal, tentunya nanti akan lebih mengeluarkan output yang lebih paham gitu. Karena kan kita ngejelasinnya cuma ke personal, ke satu-satu orang gitu kan. Jadi apakah kegiatan tersebut bisa efektif? Harusnya bisa efektif apabila memang dilaksanakan dengan metode yang benar. Jadi kuncinya emang apa yang disampaikan itu harus sesuai dan memiliki nilai edukasi yang tinggi dan juga metodenya harus benar gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, perbedaan dari pemberdayaan dan bina suasana. Jadi sebenarnya perbedaannya itu di mana kalau bina suasana ini dilakukan untuk sasaran sekunder atau petugas pelaksanaan di berbagai tingkat administrasi seperti pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Yang tujuannya yaitu agar bisa menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Jadi sebelum kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, kita melakukan bina suasana dulu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam diagnosis kebutuhan promosi kesehatan, yang pertama itu ada diagnosis sosial, di mana fase ini kita mendiagnosis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terus yang kedua, diagnosis epidemiologi, yaitu pada fase ini dilakukan penilaian terhadap faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Yang ketiga, ada fase diagnosis perilaku dan lingkungan. Pada fase ini, selain identifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga diidentifikasi masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku, status kesehatan, dan kualitas hidup seseorang. Yang keempat, ada diagnosis pendidikan dan organisasional. Pada fase ini dilakukan identifikasi determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan. Yang kelima ada diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Jadi tadi kan dijelasin kegiatan Promkes itu ada 4 kegiatan utama ya. Ada pemberdayaan, bina suasana, advokasi, dan kemitraan. Nah, kalau 4 kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik, atau dengan kata lain, output yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan, apakah ada kegiatan lain untuk mengantisipasi hal tersebut? Itu aja, Wulan. Makasih. Kemudian di sini akan menjawab pertanyaan dari Rahma Wulan, program kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, jika suatu puskesmas jauh dari jangkauan penduduk, bagaimana tindakan tenaga kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan? Nah, jadi yang pertama yang sudah dijawab tadi, yakni kita bisa melakukan bina suasana atau dukungan sosial tadi, di mana ada pendekatan secara individu, secara masyarakat umum, dan juga kelompok gitu kan. Nah, kemudian ada juga bisa dibangun fasilitas puskesmas pembantu atau disebutnya dengan pustu, di mana lokasinya ini di satuan wilayah yang lebih kecil dibandingkan puskesmas, gitu yang menjadi induknya puskesmas. Nah, pustu ini harusnya menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terbatas, di mana umumnya perawatan yang lebih kompleks akan dirujuk ke puskesmas induk. Di pustu ini tujuannya untuk memberikan informasi mengenai seberapa mudah pelayanan kesehatan yang murah dan mudah diakses oleh seluruh penduduk gitu. Jadi salah satu langkahnya bisa dibangun si puskesmas pembantu ini atau pustu. Dan juga melakukan kegiatan intervensi atau promosi kesehatan langsung ke lapangan, langsung ke target, mencari wilayah-wilayah
atau lokasi yang memang kurang dalam hal binaan promosi kesehatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazalia. Pertanyaannya yaitu kegiatan promkes yang biasa dilaksanakan di puskesmas, antara lain biasanya tuh puskesmas mengadakan kegiatan seperti pemberdayaan, di mana pemberdayaan ini ada pemberdayaan individu, ada pemberdayaan keluarga, lalu ada pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua ada kegiatan bina suasana, di mana kegiatan ini upaya menciptakan suasana atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit. Lalu yang ketiga ada program advokasi, seperti yang tadi dijelaskan. Puskesmas ini membutuhkan dukungan dan pihak-pihak lain sehingga advokasi perlunya dilakukan. Lalu yang keempat ada kemitraan, di mana kemitraan ini dikembangkan oleh petugas kesehatan puskesmas dengan sasarannya atau pihak lain. Lalu yang terakhir, dan tadi yang kemitraan itu yang terakhir. Jadi ada kemitraan, lalu ada advokasi, lalu ada bina suasana, lalu ada pemberdayaan yang terdiri dari pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Salsabila. Pertanyaannya, di mana kegiatan utama di puskesmas itu kan ada 4. Lalu adakah kegiatan lain sebagai rencana cadangan apabila dari keempat kegiatan tersebut tidak maksimal? Nah, kita mengambil pedoman dari Permenkes 74 tahun 2015. Ini dari bukunya Ibu Nur Fadilah tentang promosi kesehatan, di mana di sini sudah jelas bahwa memang promosi kesehatan yang harus dilakukan ini ada 5 bentuk. Yakni ada pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, yang kedua ada penciptaan lingkungan yang kondusif, yang ketiga ada penguatan gerakan masyarakat, kemudian ada pengembangan kemampuan individu, dan juga yang terakhir ada penataan kembali arah pelayanan kesehatan, di mana dari kelima bentuk ini harus dilakukan strategi berupa pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan juga kemitraan. Nah, lantas kemudian apabila dari 4 atau 5 kegiatan tersebut tidak bisa secara maksimal dikerjakan dan tidak memberikan output yang bagus, apakah bisa ditambah dengan rencana lain? Untuk itu untuk jawaban yang ini kami belum tahu, tapi sepertinya memang hanya ada 5 bentuk kegiatan ini gitu. Untuk gimana caranya biar bisa maksimal, yang pasti harus didukung dengan metode dan media yang tepat. Jadi buat cara pelaksanaan biar maksimal gimana, harus didukung dengan perkembangan zaman. Misalnya saat ini lagi trennya di TikTok gitu. Nah, kita sebagai tenaga promosi kesehatan harus mulai melirik ke arah sana. Nggak bisa selamanya berupa edukasi atau seminar kesehatan yang gitu-gitu aja. Harus selalu berinovasi dan juga memberikan solusi-solusi terbaru yang pastinya up to date biar programnya bisa berjalan dengan baik juga, karena ngikutin selera atau pasarnya dari masyarakat itu sendiri. Jadi jawabannya gitu, apakah bisa ditambah? Sepertinya tidak bisa, karena memang sudah ada peraturan dari Permenkes 74 tahun 2015 ini.